Bab 20. Sayang, kamu sudah dapat modelnya? Tanya Adele merapikan dasi dan jas Demian. Haikal bilang semalam sudah, kamu jadi datang kan hari ini? Tapi aku urus dulu keperluan si kembar, nanti aku menyusul ke sana. Saut Adele. Dibawa saja sayang, biar kamu tidak kepikiran. Nanti mau aku jemput atau dengan supir? Apa tidak masalah jika dibawa? Tanya balik Adele. Biarkan mereka tahu dengan dunia bisnis, apalagi Tama dia harus tahu sejak dini. Karena semua harta kita akan diurus oleh dia nanti. Jawab Demian mendekat dan mencium kening Adele. Aku berangkat. Pamit Demian. Hati-hati sayang. Jangan dijemput, aku ke sana dengan supir saja. Kamu pasti sangat sibuk. Aku tidak ingin mengganggu kamu. Ujar Adele mencium pipi Demian dan tersenyum kecil. Kamu memang istri yang baik, selalu mementingkan aku. Bagaimana aku bisa jauh dari kamu kalau sikap kamu begini? Dan tak ada yang kurang darimu sayang. Sudah sana berangkat, jangan menggombal pagi-pagi. Nanti malah diabetes. Ucap Adele memegang pipi Demian lembut. Demian segera berangkat, tapi sebelumnya tidak lupa memberikan kecupan pada dua kembarnya ini. Sementara itu April menatap penampilannya di cermin. Meskipun tidak dengan pakaian bagus, setidaknya rapi. April memang tidak pernah membeli pakaian beberapa tahun ini. Dia sibuk dengan keperluan pengobatan dan yang lainnya mengenai biaya ibunya. Baju-baju lamanya pun masih ada karena dia bekerja memang memakai pakaian dari restoran. April hanya memoles sedikit lipstik dan bedak tabur. Beruntung wajahnya tidak boros sehingga dia tak perlu mengeluarkan budget banyak untuk memolesnya. Bunda kerja dulu sayang, kamu jaga nenek di rumah ya. Ingat jangan kemana-mana dan jangan nakal. Pesan April mencium pipi Vino. Bunda pulang nanti jangan lupa belikan Vino mainan baru ya. April tersenyum dan mengangguk kecil, lalu segera pergi. Dia harus berjuang untuk membahagiakan anaknya itu. Dia tidak mau jika Vino merasa kesusahan. Cukup dirinya saja yang merasakan. Vino harus bahagia, dan Vino bisa bangga memiliki ibu seperti April. Gimana? Udah selesai semuanya? Tanya Demian pada Haikal yang sedang sibuk menata ruangan. Sudah Om, sebentar lagi modelnya juga akan datang. Saut Haikal yang sibuk mempersiapkan semuanya. Dia sudah memberikan alamat kantornya pada April. Semalam Haikal sudah menawarkan untuk menjemput, tapi April menolak. Dia yang akan datang sendiri ke kantor. Bagus, semoga berjalan lancar. Om tidak ingin kerja keras kita semua sia-sia. Apalagi kamu yang sudah mengeluarkan uang banyak untuk acara ini. Ucap Demian. Ibu bosnya nggak datang, Om. Tanya Haikal, melihat tidak ada yang mengekori Demian dari belakang. Biasanya Adele bergelayut mesra di sebelah Demian, tapi tidak untuk kali ini. Adele, nanti dia menyusul. Sekarang lagi ngurusi kembar dulu. Sudah mulai rewel kalau dibawa-bawa, Kal. Kasihan Adele, tapi mau bagaimana lagi? Dia tidak mau kalau si kembar ditinggal terlalu lama. Jelas Demian dan diangguki Haikal. Haikal dari tadi melirik jam tangannya menanti kedatangan April, yang belum juga datang. April sedikit gugup saat memasuki gedung kantor yang cukup besar. Perasaannya campur aduk saat ini karena tidak pernah mendatangi gedung megah menjulang tinggi. Maaf, bisa bertemu Pak Haikal? Ucap April pelan pada salah seorang resepsionis yang duduk di depan lobi kantor. Sang resepsionis bukan menjawab tapi malah menatap April sinis karena dia menyangka April ingin melamar pekerjaan. Mbak bisa bertemu Pak Haikal, ucap April, tapi kali ini dengan nada sedikit kuat. Mau apa ketemu Pak Haikal melamar pekerjaan? Gak ada lowongan. Apa kamu gak nanya dulu sama satpam di depan kalau gak ada lowongan? Jangan main masuk aja mentang-mentang tahu nama bosnya. Lagi pula Pak Haikal bukan bagian penerimaan pegawai, dia bos di sini. Ketus perempuan bernama Ratna tersebut. Bukan, Mbak. Saya. Sudah pulang sana. Pak Haikal lagi sibuk, ada persiapan launching produk baru. Beliau tidak bisa diganggu. Usirnya. April tertunduk. Bagaimana bisa dia bertemu Haikal? Gedung ini terlalu besar, dia tidak tahu di mana ruangan Haikal. Mungkin karena penampilannya begini membuatnya diremehkan. Tapi dia juga sadar diri dengan kemiskinannya. Bodoh, kenapa tidak minta nomor ponselnya dia kemarin? Gumam April menutuki dirinya sendiri. Beberapa kali bertemu Haikal bahkan untuk nama pun mereka baru tahu kemarin.
April ingin menangis karena dia tidak jadi bekerja. Sedangkan Vino sudah bahagia melihat April mendapatkan pekerjaan baru. April pun sudah membayangkan memegang uang untuk membeli obat ibunya. Tapi kini harapannya musnah sudah. April berdiri di tepi pintu masuk, dia menangis di sana. Dia tidak tahu harus bertanya pada siapa. Pasti orang tidak akan mau memberitahu di mana ruangan Haikal. Secara dia bos besar seperti yang dikatakan perempuan tadi. Adelia yang baru datang tak sengaja menoleh ke arah perempuan yang sedang menangis sambil berdiri di sudut pintu masuk. Siapa dia? Batin Adelia mencoba mendekat. Mbak, bawa si kembar langsung masuk ya ke atas. Sebentar lagi saya menyusul. Kalau Pak Demian tanya, bilang saya ke toilet sebentar. Ujar Adel dan diangguki patuh oleh pengasuh anaknya. Adel mendekat dan memegang lengan April lembut. Kamu menangis? Tanya Adel pelan membuat April mengusap air matanya, cepat dan menatap Adel. Adelia, gumamnya pelan. April? Ucap Adel. Kamu April? Tanyanya lagi dan diangguki April. Astaga, kamu April, perempuan cengeng yang selalu dibully saat sekolah dulu. Ucap Adel tersenyum manis. April adalah teman satu sekolah Adel dulu sewaktu SMA. April memang terkenal cengeng dari dulu, tapi dia cukup pintar. Apa kabar? Tanya Adel. Alhamdulillah baik, Del. Kamu semakin cantik ya. Aku senang bisa bertemu kamu lagi, Del. Kamu apa kabar? Sudah lama ya kita nggak ketemu. Terakhir lulus SMA, kamu kuliah. Sedangkan aku jadi kuli. Ucap April terkekeh kecil. Kamu juga cantik, Pril, tapi sayang masih saja cengeng. Goda Adel membuat April malu. Kabar aku alhamdulillah baik. Kamu kesini mau apa, Pril? Tadinya aku ingin bertemu Pak Haikal, karena beliau kemarin menawarkan pekerjaan untukku. Tapi resepsionisnya tidak mengizinkan aku, Del, bertemu dengan beliau. Mungkin karena penampilan aku kali ya yang gak sekeren yang lain. Kenapa? Kamu keren kok, cantik juga. Kenapa tidak boleh? Mungkin resepsionisnya ketara kali. Yuk aku yang temenin masuk, ajak Adel. Enggak usah, Del, aku takut. Kenapa mesti takut, Pril? Orang kamu gak maling kok. Kamu mau ketemu Pak Haikal kan? Aku yang antar. Paksa Adel menarik pelan tangan April. Tapi, udah, jangan takut. Sudah terus pede dong. Ajak Adel lagi, menarik tangan April untuk ikut dengannya. Pagi, Bu. Pagi, jawab Adel ramah. Pagi, Bu, sapa karyawan lain. Setiap berpapasan pasti semua menunduk dan menyapa Adel. Karena semua tahu kalau Adel adalah istri Demian, yang notabene-nya masih menjadi presidir di perusahaan ini. Memang Haikal yang menjadi CEO, tapi untuk pemilik masih Demian, karena Pak Heru belum sepenuhnya menyerahkan pada Haikal. Dia masih membutuhkan bantuan Demian untuk membuat perusahaan mereka makin maju. April sedikit bingung, kenapa semua orang sopan pada Adel. Bahkan resepsionis tadi saja tak berani melihat Adel. Tapi April tahu kalau dari dulu Adel memang datang dari kalangan kaya raya. Jauh berbeda dengan dia. Tapi Adel tak pernah sombong. Bahkan Adel tidak pernah memilih untuk berteman. Dia baik pada siapapun juga. Semua berjalan lancar. Hari ini membuat Demian dan Haikal puas. Sepertinya kerja keras mereka ini akan terbayar dengan penampilan April yang memang lugu dan polos. Demian pun tak banyak protes. Bisanya lelaki dua anak ini selalu mengkritik jika penampilan yang ada dia rasa kurang. Tapi kali ini dia tak banyak komentar, karena Adel langsung yang turun tangan mengatasinya. Ayo dimakan, Pril, ujar Adel tersenyum manis. Saat ini mereka sedang berada di salah satu restoran ternama, dan Demian sengaja memilih private room untuk keluarganya. Karena si kembar ikut, jadi Demian ingin ruangan yang suasananya nyaman untuk anak-anaknya. April menatap makanan di hadapannya. Perasaannya sedih karena dia makan enak. Sedangkan Vino dan ibunya di rumah hanya makan dadar telur yang dia masak tadi pagi. Haikal melirik April, dia seolah tahu apa yang tengah April rasakan saat ini. Sudah pasti perempuan ini memikirkan Vino anaknya. Makan saja dulu, nanti kita bungkus untuk Vino dan ibu, ucap Haikal. April menatap Haikal, hatinya sedikit lega. Karena dia sendiri tidak mungkin meminta makanan di hadapannya ini pada Haikal.
Adel mengerutkan keningnya mendengar nama Vino. Siapa Vino? Kenapa Haikal bisa tahu kehidupan April? Sedekat apa mereka? Tapi jika Haikal menyukai April tidak masalah. Toh April juga perempuan baik, pikir Adel. Sayang, si kembar sudah diberi makan? Tanya Demian. Sudah, Abang Tama sudah tertidur dengan pengasuhnya. Setelah ini kita langsung pulang saja sayang. Aku lelah. Jawab Adel dan diangguki Demian. April sesekali melirik ke arah Adel. April berpikir kalau Adel memang dari dulu selalu beruntung. Mulai terlahir dari keluarga kaya raya, hingga memiliki suami yang tampan dan baik, serta anak-anak yang lucu. Adel tak pernah merasakan kesusahan dalam hidupnya. Tapi April juga merasa bahagia jika sahabatnya ini bahagia. Adel pantas mendapatkan kebahagiaan karena dia sadar dari dulu memang perempuan baik hati. Meskipun kaya raya, Adel tidak pernah sombong dan memilih dalam berteman. Kamu sudah menikah, April? Tanya Adel pada April. Sudah, aku punya 1 anak. Jawab April. Adel menatap Haikal sejenak. Sepertinya mantan suaminya ini akan patah hati, karena April sudah menikah, bahkan punya anak. Ibumu apa kabar? Aku kangen dengan kue buatan beliau. Rasa enak kue buatan beliau masih terasa di lidahku. Ucap Adel terkekeh kecil. Dulu saat SMA, April sering membawa kue buatan ibunya untuk dijual di sekolah, dan Adel lah yang menjadi langganan tetapnya. Ibu sakit jantung, Del, dan kini beliau harus rutin minum obat. Astaga, aku tidak tahu, Pril. Maaf. Lalu siapa yang menjaga beliau? Tidak masalah. Vino anakku, dia anak hebat. Dia usia 6 tahun. Dia bisa menjaga ibuku, Del. Aku bangga punya anak sepertinya. Dia seolah tahu akan kesusahanku. Jawab April dengan mata berkaca-kaca. Jika bicara anak, dia pasti akan langsung sedih. Suamimu? Tanya Adel penasaran dengan kehidupan April. Kami sudah lama bercerai, sejak usia Vino 8 bulan. Bahkan Vino pun tidak tahu bagaimana rupa ayahnya. Jawab April pelan. Dia sedikit malu menceritakan nasib rumah tangganya. Adel terkejut mendengar cerita April. Digenggamnya tangan April, memberikan kekuatan pada sahabat lamanya ini. Haikal pun merasakan kesedihan April. Perempuan juga harus kuat. Bangkit, kamu juga bisa hidup tanpa dia. Biarkan dia yang merasakan kehilangan kamu. Aku yakin kamu wanita hebat. Masih banyak lelaki di luar sana yang menunggu kamu. Ujar Adel. April tersenyum kecil mendengar ucapan Adel. Hatinya sudah kebal dengan pengkhianatan suaminya. Justru kini April merasa hidupnya tenang sejak berpisah. Hanya Vino dan ibunya yang membuatnya bertahan saat ini. April sudah berjanji untuk mengabdikan dirinya pada ibu dan anaknya. Bahkan untuk menikah pun tak terpikirkan di benak April. Kebahagiaan ibu dan anakku yang terpenting saat ini, Del. Ucap April pelan. Adel bisa merasakan kepedihan April karena dia pernah itu. Tapi beruntungnya Adel punya Demian yang mendukungnya. Bahkan Adel tak sempat merasakan sakit karena posisi Haikal langsung digantikan Demian. Lelaki itu mengambil alih semuanya hingga Adel lupa rasanya disakiti. Bunda! Pekik Vino melihat bundanya yang baru pulang menantang banyak paper bag dan beberapa kantong makanan. Sayang, kamu sudah makan? Tanya mencium pipi kiri kanan Vino. Sudah, Bun. Tadi Arya kesini, Bun. Dia bawa mobilan baru. Kalau Bunda gajian, belikan untuk Vino ya. Cerocos bocah tersebut. Haikal berjongkok di hadapan Vino dan menariknya. Bunda belanja banyak untuk Vino. Tapi Vino harus rajin belajar ya. Dan jaga nenek di rumah. Bunda kan harus bekerja. Ini ada oleh-oleh untuk Vino. Ucap Haikal mengeluarkan isi dari paper bag-nya yang dia bawa. Sebuah mobilan truk besar membuat Vino terpekik bahagia. Beneran untuk Vino, Pak? Tanyanya. Tak percaya dan diangguki Haikal. Wah, keren. Pasti Arya akan sering main ke sini. Dia tidak punya mobilan sebesar ini, Pak. Lanjut Vino membuka boxnya. Tapi Vino harus jadi anak pintar. Jangan buat Bunda sedih ya. Sekarang mobilan dulu, kalau Vino sudah besar kita beli mobil beneran. Ucap Haikal tertawa kecil. Ini ada lagi, Papa Haikal banyak belikan mainan untuk Vino. Vino harus bilang apa?
Ucap April menyerahkan satu paperback lagi. Terima kasih, Pak, oleh-olehnya Vino suka. Jawab Vino mencium pipi Haikal tanpa diminta Haikal, membuat Haikal merasa tersentuh. Tiba-tiba air mata April mengalir dengan sendirinya. Dia merasa kasihan dengan Vino. Vino haus akan kasih sayang seorang ayah. Sedangkan April tak bisa memberikannya. April belum terpikir untuk menikah lagi. Dia masih trauma dengan masa lalunya. Haikal tersenyum dan mengusap kepala Vino pelan. Sana ajak Arya main. Vino segera berlari keluar. Dia ingin memperlihatkan pada teman-temannya kalau dia punya mainan baru. Terima kasih, Pak, ucap April pelan sambil menghapus air matanya. Sudah sepantasnya Vino mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia anak baik dan kamu sudah bekerja keras untuk membahagiakannya. Terima kasih sudah datang dan menjadi penolong untuk saya dan keluarga saya. Tanpa Bapak, saya tidak akan bisa membelikan Vino mainan yang dia mau dan obat untuk ibu saya. Bukan karena saya. Itu semua kehendak Tuhan. Saya hanya perantara saja. Nikmati apa yang sudah Tuhan berikan untukmu. Ujar Haikal tersenyum kecil. Tapi kalau bukan karena Bapak, sudah. Jangan sungkan, anggap saja itu semua hadiah dari Tuhan. Karena kamu sudah menjadi wanita kuat dan berhati baik. Potong Haikal, membuat April tertunduk malu. Beberapa jam Haikal mampir ke rumah April, bahkan dia sudah bermain lama dengan Vino. Dan saatnya dia pulang, Haikal juga merindukan Satria anaknya. Sementara itu di sisi lain, sepertinya April cocok dengan Haikal, sayang, ucap Ada. Lalu kenapa? Kamu cemburu? Bersambung.